kita akan memperkenalkan sosok seorang Calvin Ellis. Dia dikenal sebagai Superman dan juga seorang presiden Amerika Serikat yang berada di bumi ke-23. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga akun Instagram DC Indonesia ya, @DCUindo itu namanya. Oke, terima kasih. Di bumi ini, dia sedang menyeimbangkan identitas rahasianya sebagai Superman dan tanggung jawabnya juga sebagai seorang presiden. Bersamaan dengan itu, dia memiliki robot yang menjadi sidekick-nya yang bernama Kill-X. Lebih mirip asisten pribadi yang membantunya untuk menjalankan tugas sehari-harinya. Aspek yang lebih besar dari cerita ini adalah bagaimana memanajemenkan waktu, menggunakan waktu sebaik mungkin. Bagaimana juga seorang Calvin Ellis menggunakan sebagian besar waktunya sebagai Superman. Kemudian bagaimana juga dia menghabiskan sisa waktu tersebut bersama keluarganya. Yang penting bagaimana dia menggunakan waktu sebaik mungkin dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Kali ini kita berada di komiknya Infinite Frontier Secret File bagian pertama yang dirilis pada tanggal 18 April 2021 yang berjudul Make Time dengan jumlah halaman sebanyak 13 halaman. Oke, langsung saja kita telusuri ceritanya. Let's go! Di halaman pertama ini kita langsung dihantar di suatu tempat, yaitu yang bernama Departemen Operasi Luar Biasa atau yang disebut sebagai Department of Extranormal Operation, yaitu sebuah lembaga milik pemerintahan Amerika Serikat yang menyelidiki dan memproses aktivitas metahuman dan ditugasi untuk memfasilitasi metode untuk menangkal ancaman para metahuman, yang dimana DEO ini dipimpin oleh Mr. Bones atau Direktur Bones, yang dimana ternyata kita berada di ruangan kerjanya Mr. Bones ini. Dia menghubungi sekretarisnya yang bernama Mildred yang memintanya untuk tidak mengganggunya selama dalam waktu 2 atau 3 jam ke depan. Kemudian tentu saja sekretaris pribadinya ini mengiyakan instruksi atasannya tersebut. Kemudian dia mengambil sebuah laporan kaset rekaman audio dari yang bernama Cal Ellis. Terdapat ada beberapa kaset rekaman, namun dia tetap memilihnya kaset yang dipegangnya akan didengarnya itu. Tapi dia masih bingung dan dia meyakinkan untuk memastikan bahwa kaset rekaman yang dipegang dia inilah yang pantas untuk diketahuinya. Masih di ruangannya dan menghidupkan tape recorder dengan menggunakan handphone, dia mendengarkan suara rekaman itu dengan baik dan teliti, di mana dia menyebutkan nama Calvin Ellis yang juga dikenal sebagai sosok seorang Superman yang berada di bumi ke-23. Dengan seriusnya, dia mendengar rekaman suara isi kaset itu. Dia juga sambil mengisap curutunya dan telah masuk ke dalam sebuah cerita Calvin Ellis, si Superman dan seorang presiden yang berasal dari bumi 23. Begitu juga dengan kita yang juga terpaksa harus masuk mengikuti ke dalam cerita komik ini. Ya, samalah seperti dengan cerita Superman versi lainnya. Dia berasal dari sebuah planet yang terkutuk yang dilahirkan dari kedua orang tua yang baik dan pejuang sains di planet asalnya, yang kemudian mengirimnya ke bumi dengan roket yang terbuat dari bahan yang luar biasa. Dan setibanya di bumi, dia dibesarkan oleh orang tua yang baik hati yang kemudian membesarkannya dengan kasih sayang dan menjadikan alien ini pada konsep kebenaran dan keadilan. Semua yang dilakukan Calvin Ellis yang unik ini adalah metode pilihannya untuk melindungi umat manusia yang jarang terlihat di varian Superman lainnya. Dia
dia adalah seorang presiden Amerika Serikat. Dan inilah Make Time, sebuah judul dari cerita komik Infinite Frontier Secret File bagian pertama yang ditulis oleh Brandon Thomas dan Joshua Williamson dan digambar oleh Valentino De Landro. Di halaman ini kita berada di Gedung Putih dan kita dapat mengetahui bahwa Calvin Ellis tengah sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang presiden. Disebutlah dalam narasi di halaman ini, dia senang karena ada seorang Superman yang berasal dari bumi ke-24. Seperti realitas lainnya, suatu hari ada Superman yang berasal dari bumi ke-24 itu bertarung melawan musuh bebuyutannya yang bernama Alexandra Luthor yang menyerangnya dengan latihan desibel. Akhirnya Superman bumi ke-24 ini berhasil mengalahkannya, dan dalam perjalanan waktu dia dapat menonaktifkan pendengarannya yang ditingkatkan sesuka hati untuk menghapus kelemahannya. Pada suatu saat, Kal-El alias Calvin Ellis, si presiden Superman dari bumi ke-23, mengunjungi alam semesta ini dan bertemu rekannya, mendapatkan teknik pendengarannya dari Superman bumi ke-24. Selanjutnya, orang-orang yang berada di sekitarnya di sini perlu untuk menemukan solusi mereka sendiri. Setelah dia bisa membaca bahasa bibir mereka, dia dapat melihat bahwa mereka membutuhkan pendekatan yang berbeda. Untuk itu, dia tahu dengan setiap siklus bulan, armada alien akan mendekati Mount 3 atau bulan ketiga untuk menyerangnya kembali, dan dia membutuhkan respon yang tepat. Akan tetapi, orang-orang tidak bisa melihatnya, apalagi untuk melihat masa lalu akan ketakutan mereka. Yang sebenarnya ada banyak masalah dan gangguan di bumi ini setiap detik, bahkan setiap hari. Untuk itu, di halaman selanjutnya, sang presiden ini menjelaskan kepada asisten pribadinya bahwa dia lebih suka pendekatan orang-orang di tempatnya yang tidak melibatkan intervensi Superman, karena tentu saja itu membuatnya menjadi nyaman akan ketergantungan mereka untuk tidak melibatkan Superman dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Bagaimana suatu saat nanti Superman jika tidak ada ataupun mati? Bisakah ketergantungan mereka semua menyelesaikan masalah mereka semua? Ya, kemudian Presiden Kelvin memanggil sidekicknya Kal-El dan sekretarisnya yang bernama Courtney dan menyuruh anggotanya yang bernama Ella untuk melanjutkan rapat mereka, lalu pergi berbicara dengan Courtney didampingi oleh robot Kal-El. Dari sedikitnya orang yang tahu akan perkumpulan Justice Incarnate, termasuk Courtney sendiri, dia menjelaskan bahwa akan selalu siap untuk hal-hal yang buruk yang akan terjadi terhadap Justice Incarnate-nya. Dialog mereka membahas akan peran penting Superman di dunia mereka ini. Bagi si Calvin Ellis sendiri, sosok seorang Superman bukan hanya selalu memantau dunia. Untuk urusan pemerintahan bisa dia serahkan kepada wakilnya yang bernama James Will. Saat ini pukul 8.42. Saatnya Calvin Ellis melakukan rutinitas awalnya menjadi Superman karena ada pekerjaan lainnya untuk Superman di dunia ini. Lalu dia mengajak sidekicknya Kal-El untuk mengikutinya. Hari ini pukul 8.52 pagi. Di luar jadwal rutinitasnya sebagai Superman, sebenarnya dia ada urusan dengan Machine Head. Namun saat ini dia ada urusan pula dengan robot Brainiac, tepatnya di kota Metropolis. Brainiac mengamuk dan menyerangnya dengan Globe Daily Planet. Sebelumnya, robot OS Brainiac ini digunakan untuk membantu memandu kembaran robot Superman Calvin Ellis yang memberinya waktu antara dua, satu menjadi seorang presiden dan satu lagi menjadi sosok Superman. Pada titik tertentu, entah bagaimana sebabnya dari mana, OS Brainiac ini terkena algoritma oleh dirinya sendiri dari masa depan yang mengakibatkannya dia menjadi rusak dan kemudian mengubahnya menjadi melawan Superman sendiri dan menjadikannya untuk melakukan tindakan teror selanjutnya, yang dimana tindakannya itu hampir menyebabkannya mulai Perang Dunia Keempat. Sebelum dikalahkan, robot itu akan selalu terus-menerus meneror Superman dan dunia. Sepertinya robot itu tidak menyukai Superman Calvin
Calvin Ellis. Namun pada akhirnya robot OS itu dapat diselesaikan, dan setelah mengalahkannya, dia meminta Kellex untuk memberitahukan pimpinan Daily Planet atas kerusakan yang terjadi. Dia akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya kembali. Lalu kemudian mereka buru-buru berangkat ke tempat lain dengan tentunya urusan yang lain. Pukul 9.12 dia berada di House of Heroes di Bleed. Akhirnya pertemuannya dengan Machine Head yang berasal dari bumi ke-8, mereka bertemu di House of Heroes dapat dilaksanakan. Pada pertemuan mereka di saat ini adalah berpusat pada satu masalah, yaitu waktu. Atas karena hal itulah yang dimana dirinya mau bekerja dengan para pahlawan super. Oleh sebab itulah Machine Head membantunya menyelesaikan pertanyaannya yang jelas, bagaimana jika ada lebih dari waktu itu sendiri. Setelah itu pukul 9.52 berada di Smallville. Ini adalah waktunya bertemu dengan keluarga petani Ellis di Smallville. Kemudian pukul 10.13 di White House, saatnya makan siang bersama duta besar Markovia dan salah satu kerabat sekutunya yang terdekat. Kemudian pukul 11.42 dia berhadapan dengan musuhnya yang bernama Kryptonite Man yang menyerang Pentagon. Awalnya dia kewalahan, akan tetapi dia berhasil melumpuhkannya. Berkat bantuan Kellex, dia menggunakan kostum anti radiasi Krypton. Selanjutnya pukul 12.31 tepat di siang hari, dia menyelesaikan kekacauan teror bom yang meluncur ke gelanggang olahraga yang disebabkan oleh OS Brainiac kembali. Tapi dia agak kurang yakin bahwasanya OS Brainiac tidak akan mungkin menyerang 2 kali dalam satu hari. Pukul 13.27 mengadakan pertemuan dengan media dan pers yang mengatasi semua permasalahan dan desas-desus yang akhir-akhir ini terjadi. Disebutkanlah apa yang terjadi dengan bulan ketiga. Presiden Superman pun menjawabnya, pemerintah akan sigap untuk menyelesaikannya. Kemudian waktu menunjukkan pukul 14.47, Superman Calvin Ellis berada di downtown LA menginvestigasi perkembangan yang mungkin akan terjadi terhadap pelanggaran multiversal di Catmus. Tetap setia Kellex mendampinginya. Sejam kemudian, tepatnya pukul 15.47, Presiden Superman mengalami gangguan akibat efek dominonya melawan Kryptonite Man. Tapi itu tidak mengapa dan berhasil dipulihkan kembali. Nah, di saat pukul 16.09 sampai pukul 16.43, janji Superman untuk memperbaiki globe Daily Planet akhirnya dituntaskan. Setelah itu, dia membantu warga yang kehilangan anjing peliharaan anaknya. Selanjutnya pukul menunjukkan 17.12. Rutinitas di Gedung Putih berakhir di waktu ini. Berharap kembali bekerja di esok hari. Kemudian Courtney kembali bersama Presiden Superman menemaninya ke suatu tempat. Kali ini dia sendiri untuk menemani ruangan itu tanpa Kellex dan juga Courtney sendiri. Setibanya di dalam, ternyata itu adalah sebuah pintu dimensi waktu yang dibuat oleh Black Martian. Butuh waktu 3 menit untuk menuju tempat tujuan. Saat ini tidak ada yang namanya Calvin Ellis ataupun Superman. Hanya tidak ada yang terbentang selamanya di sana. Pada akhirnya di halaman terakhir, tujuan itu mengantarnya kepada suatu tempat, yaitu Mount 3 bulan ketiga. Di halaman ini jugalah akhirnya cerita yang disampaikan dalam audio rekaman yang didengar oleh Direktur Bonds berakhir. Dan sebagaimana awal dicerita, dia meminta Mildred untuk tidak mengganggunya 2-3 jam kemudian. Kali ini dia meminta si Mildred semua agendanya untuk dibatalkan karena ada sesuatu yang perlu dicatat dalam urusannya yang lebih penting dari lainnya. Karena dia akan selalu berada di ruangan ini untuk beberapa hari, mencari tahu beberapa file yang akan dipelajarinya, yang selanjutnya akan membahas file rahasia dari seorang yang bernama Roy Harper.
subscribe channel DC Indonesia ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan update cerita Infinite Frontier File Secret selanjutnya, yaitu Roy Harper. Bagaimana peran penting sosok seorang Roy Harper dalam cerita utama komik Infinite Frontier nantinya. Akhirnya kita pun sudah berada di penghujung video. Tanpa kata-kata penutup yang panjang, jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah selalu berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye, see you next time.